Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina hari ini. Usai diperiksa sekitar 8 jam, akhirnya mantan komisaris utama Pertamina tersebut keluar dari gedung kejaksaan dan menemui awak media. Ahok, boleh dikasih tahu nggak tadi keterangan apa aja yang disampaikan ke Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja. Oh iya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh. Ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampaikan pada kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Metro TV, Pak. Tadi Pak Ahok baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik. Saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Ini wajar kita nggak tahu karena kan di atas kan ya. Mungkin soal fakta baru ada apa pengadaan beda yang terkait dengan enggak. Yang baru. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong. Kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Banyak kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Bahwa penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi ya, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUSI itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memeriksa Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina hari ini. Ahok tiba di gedung Kejaksaan Agung pagi tadi sekitar jam 8:30 pagi. Begitu tiba, Ahok sempat menyapa wartawan dan menyatakan dirinya membawa sejumlah bukti dugaan korupsi Pertamina. Kesaksian Ahok diperlukan lantaran dirinya pernah menjabat sebagai komisaris utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024.
Pemirsa, perkara hukum yang melibatkan PT MNC Asia Holding Tbk, BIT dan juga PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk, CMNP memasuki babak baru. Kejadian yang terjadi pada tahun 1999 silam tersebut diduga kembali dan menyudutkan Haritanu Sudibyo dan juga PT MNC Asia Holding Tbk atau MNC Group. Kuasa hukum PT MNC Asia Holding Tbk Hotman Paris Hutapea menegaskan pelaporan yang dilayangkan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP ke Polda Metro Jaya terkait transaksi surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk pada tahun 1999 silam tidak dapat diproses lebih lanjut, lantaran perkara tersebut dari segi pidana sudah lama dan kadaluarsa. Apalagi menurut Hotman Paris, tidak ada satupun bukti bahwa PT Bakti Investama Tbk yang sekarang bernama PT MNC Asia Holding Tbk telah melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan terhadap CMNP. Sesudah dia kalah sampai PK, 17 tahun kemudian baru gugat Haritanu. Dari segi pidana pun sudah daluarsa, karena tindak pidana ini 12 tahun daluarsanya. Dari segi perdata, tidak ada tanggung jawab hukum apapun dari Haritanu maupun MNC karena MNC hanya arranger mempertemukan, habis itu selanjutnya semua transaksi dilakukan oleh CMNP dengan Unibank, termasuk semua ini, pembayaran ada, transfer ke rekening dia ada. Dalam kesempatan ini, Hotman Paris juga menunjukkan seluruh bukti keterlibatan PT MNC Asia Holding Tbk yang hanya terlibat di awal transaksi sebagai arranger atau perantara, sehingga isu penggelapan dan penipuan yang disasarkan kepada kliennya merupakan fitnah yang tak berdasar. Oleh karena itu, pihaknya juga mengkaji dan berencana untuk melakukan tuntutan hukum kepada sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas pencemaran nama baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga besar KBRI Den Haag Belanda membuat acara buka puasa bersama setiap 1 minggu sekali selama bulan Ramadan. iNews Malam akan segera kembali. Keluarga besar KBRI Den Haag Belanda membuat acara buka puasa bersama setiap 1 minggu sekali selama bulan Ramadan. Di minggu pertama ini menu buka puasa bertemakan warung Sunda. Buka puasa bersama mingguan ini dilakukan setiap hari Jumat dengan sistem potluck dari para staf KBRI, di mana setiap kelompok yang mendapat giliran dari awal minggu sudah mempersiapkan menu buka puasa. Di minggu pertama ini tema bukber adalah warung Sunda. Aneka masakan Sunda dipersiapkan oleh kelompok yang bertugas dan persiapan dilakukan sejak jam 4 sore. Aula KBRI Den Haag pun disulap menjadi tempat berbuka. Acara dibuka dengan pengajian dan tausiah. Tak hanya anggota keluarga besar KBRI saja yang hadir, acara bukber mingguan ini juga dihadiri masyarakat diaspora dan pelajar yang tinggal di kawasan Den Haag. Bukber ini menjadi momen mempererat silaturahmi WNI di tanah rantau. Kan kalau di sini tuh lebih jarang ya kalau masalah bukber. Di sini tuh karena emang teman-teman saya juga kebanyakan anak-anak internasional yang dari luar negeri. Jadi banyak yang tidak menjalankan ibadah puasa. Jadi biasanya saya ya buka puasa aja di rumah, atau kalau lagi ada buka puasa bersama di KBRI ya kadang-kadang saya ikut, atau mungkin buka puasa sama teman-teman di Indonesia aja gitu. Tahun ini sekarang kita puasanya mulai mirip dengan di Indonesia. Kita sahur di jam yang sama, berbuka juga di jam yang mirip-mirip sekitar jam 6, jam 7. Kalau di Indonesia, kalau tahun lalu kita puasa waktunya lebih lama. Kita bisa kadang berbuka puasa sampai jam 10, jam 9, kadang sahurnya bisa dini hari. Setelah mendengar tausiah dan melakukan sholat berjamaah, acara dilanjutkan dengan makan bersama. Aneka masakan Sunda seperti lalapan sayur, bakso, gepuk daging hingga pepesan siap mengobati rasa rindu akan masakan tanah air. Suasana penuh kebersamaan ini diharapkan membawa berkah selama Ramadan.